berterima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah memberikan izin untuk mengikuti kegiatan ini. Dan juga nggak lupa saya mau mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua karena hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan yang bertema bijak dalam manajemen waktu dan produktivitas untuk pelajar. Kira-kira yang tahu nggak sih manajemen waktu itu apa? Manajemen waktu itu adalah cara mengatur dan menggunakan waktu secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan. Nah, hari ini kita bakal ngobrol bareng nih, main dan belajar tentang gimana sih seseorang bijak dalam manajemen waktu. Selanjutnya, aku bakal ngejelasin kenapa sih manajemen waktu itu penting untuk pelajar. Yang pertama itu, kalau kita memanajemen waktu itu bisa membantu menyelesaikan tugas tepat waktu. Lalu bisa meningkatkan fokus dan konsentrasi belajar. Lalu bisa memberikan waktu untuk kegiatan lain. Jadi bisa melakukan aktivitas lain kalau kita bisa mengatur waktu dengan baik. Selanjutnya ini manfaat kalau kalian bisa manajemen waktu. Yang pertama, tugas selesai tepat waktu. Karena kalian kerjanya di awal, jadi tugas-tugas kalian tuh selesai lebih cepat gitu. Terus aktivitas menjadi lebih teratur dan efisien. Terus lebih produktif, mengurangi stres dan tekanan, lalu terhindar dari kebiasaan menunda-menunda. Di sini pasti banyak kan yang kayak nanti dah kerjain PR-nya hangin malam, kalau besoknya mau dikumpulin. Terus kebanyakan yang kayak gitu. Padahal tuh gak baik karena takutnya banyak yang apa yang kurang gitu. Lebih baik tuh dikerjainnya setelah tugas diberikan oleh guru. Oke, selanjutnya kita ada dampak buruk. Yang pertama itu ada tugas menumpuk dan terlambat dikumpulkan. Yang pertama itu ada tugas menumpuk dan terlambat dikumpulkan. Kalau misalkan kita numpuk pasti bakalan itu gak sih kayak pusing gitu karena tugas-tugasnya numpuk, dan itu bakalan terjadi karena kalian itu menunda-nunda PR yang kalian kerjakan. Nah, yang pertama itu ada buat jadwal harian atau mingguan. Bayangin deh kalian kalau misalkan nonton film favorit tapi tiba-tiba ada PR yang belum kalian kerjain, paling gak sih? Yang kedua itu ada tetapkan prioritas tugas. Misalnya kalau kalian mau ngerjain PR matematika yang dikumpulin besok, sedangkan PR bahasa Inggris dikumpulin minggu depan. Kira-kira yang kalian kumpulin itu PR apa dulu? Nah, pasti yang TK kan. Nah, karena kita bisa memilih mana tugas harus dikerjakan duluan. Kita bakal bahas alat-alat bantu yang bakal membuat belajar kita semakin rapi dalam mengatur waktu. Yang pertama itu ada kalender harian. Yang kalender harian itu digunakan untuk kita pakai untuk menulis rencana kegiatan kita sehari-hari, karena tanggalan itu nggak cuma buat kita melihat tanggal merah aja ya. Sekarang mau kasih soal nih dari beberapa tadi materi yang udah dijelasin sama kajian dan juga Manado. Dari materi yang juga nanti belum nih? Halo, ada yang dengerin ya? Ada hadiahnya loh. Hadiahnya loh. Udah jelas belum dari materi yang tadi kajian sama Manado sampein? Oke, kalau udah jelas, pertanyaan pertama, apa tantangan terbesar yang kamu hadapi dalam mengatur waktu? Yang bisa tunjuk tangan, terus maju ke depan, sebutin nama, nanti dapat hadiah. Kalau bisa jawab pertanyaan ini. Namanya siapa? Misalnya, terus Muhammad Al-Fatih dari kelas 7. Tantangan saya terbesar yang saya hadapi dalam mengatur waktu yaitu saya mengatur waktu ngerjain tugas dan belajar, yaitu saya ke distrik sama game online seperti TikTok, YouTube, dan game. terima kasih sudah jawab. Keren. Nah, di pertanyaan kedua nih, jika kalian harus memilih satu sistem, misalnya di sini
ada tulis, ada kalender digital, atau ada teknik Pomodoro tadi yang udah dijelasin sama Kak Jihan. Mana nih yang kalian pilih dan alasannya tuh apa? Masa yang cewek malas yang cowok? Jika harus memilih salah satu sistem to-do list, kalender digital atau teknik Pomodoro, mana yang kamu pilih dan mengapa? Saya pilih kalender digital karena kalau misalkan saya lupa waktu, oh iya, karena kalau misalkan saya lupa waktu ketika bermain game, tinggal lihat di HP doang Kak, kalendernya tinggal ditandain. Pakai tanda detik juga bisa Kak. Jadi Iya betul. Pertanyaannya, sebutkan tulis yang biasa kalian lakukan dalam mengajar. Perkenalkan, nama saya Dinda Zara Nasution, kelas 7C. Sebutkan to-do list yang biasa kalian lakukan dalam mengatur waktu. Biasanya aku pagi itu bangun, sholat, terus berangkat sekolah, belajar, pulang, les, ngaji, dan setelah itu aku belajar sampai Biasa dilakukan oleh Dinda ya tadi ya? Iya, keren. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kegiatan kita ini sudah selesai. Terima kasih banyak ya buat adik-adik semua yang sudah ikut dan dengan semangat dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga nih yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi Kak Ipin sama Kak Sophie kasih pertanyaan buat kalian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa jadi bekal untuk masa depan kalian dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.